Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali bersama Pak Hafiz Amanda Kumara di channel Khasye Henis, channel yang berisi mengenai materi sejarah. Kita mulai. Pada materi pokok untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian sejarah dan juga manusia hidup dalam ruang dan waktu. Sejarah dari segi bahasa ada dari bahasa Arab yang menjadi asal kata sejarah. Kata sejarah di Indonesia itu berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun yang artinya adalah pohon. Ya, yaitu kehidupan manusia terus bergerak dan berkembang seiring perjalanan waktu di tempat manusia berada. Tempat manusia berada atau masa kita hidup hari ini berada di batang. Jika diibaratkan dalam sebuah pohon ya, masa lalu kita itu ibaratkan adalah akarnya, akar pohon yang berada di bawah. Dan masa kita yang akan datang itu adalah berada di pucuk atau di ranting. Nah, masa kita hari ini itu akan tergantung seperti apa kita di masa yang lalu. Masa depan kita itu akan tergantung terhadap apa yang sedang kita lakukan hari ini. Nah, jadi 3 unsur waktu di dalam sejarah yaitu masa lalu, masa yang sudah sama-sama kita lewati, masa hari ini, masa yang sedang kita jalani atau kenyataan, dan juga masa yang akan datang. Nah, itu berupa impian ya. Jadi, masa kita yang akan datang itu tergantung terhadap semua perilaku yang kita lakukan pada hari ini. Oke, kemudian sejarah dalam bahasa Belanda yaitu Geschiedenis yang artinya adalah sesuatu yang telah terjadi. Sejarah dalam bahasa Jerman yaitu Geschichte yang artinya adalah sesuatu yang telah terjadi. Sama ya artinya. Kemudian dalam bahasa Inggris yaitu history yang artinya adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan peristiwa tertentu yang disusun dalam hubungan kronologis. Dalam bahasa Yunani sejarah itu disebutnya historia, artinya adalah pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan. Ada pepatah kuno nih dari bahasa Yunani, Historia Magista Vitae, yang artinya adalah sejarah adalah guru kehidupan. Semakin kita banyak mengetahui masa lalu, maka kita semakin siap menghadapi masa yang akan datang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah itu adalah silsilah asal-usul peristiwa yang benar terjadi di masa yang lampau. Benar terjadi di sini ya, jadi bukan peristiwa bohong ya. Dan juga sejarah dalam bahasa Indonesia yaitu ilmu tentang kejadian yang benar-benar terjadi di masa yang lampau. Jadi kalau cerita dongeng, kalau cerita fiksi itu nggak bisa dijadikan sebagai sejarah. Nah, di sini selanjutnya adalah sejarah menurut para ahli. Para ahli sejarah disebutnya adalah sejarawan. Para ahli sejarah disebutnya adalah sejarawan. Nah, jadi di sini adalah gambar-gambar tokoh para ahli sejarah. Ada yang dari Yunani, ada yang dari Timur Tengah, ada juga yang dari Indonesia. Nah, di antara gambar-gambar ini, mana yang dijadikan sebagai bapak sejarah dunia? Ada yang bisa menjawab? Nah, jawabannya adalah Herodotus. Nah, inilah bapak sejarah dunia, ahli filsafat dari Kekaisaran Yunani. Nah, menurut Herodotus, sejarah itu adalah suatu kejadian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan juga peradaban. Menurut Ibnu Khaldun nih, sejarah itu adalah tentang catatan tentang umat manusia, peradaban dunia, dan juga perubahan-perubahan yang terjadi pada watak manusia. Nah, itu dia pengertian sejarah dari Herodotus dan juga dari Ibnu Khaldun. Nah, sekarang kita ambil sampel pengertian sejarah dari para ahli sejarah yang berasal dari negara kita sendiri. Kita ambil sampelnya dari Raden Muhammad Ali ya. Di mana menurut Raden Muhammad Ali sejarah itu adalah sejumlah perubahan, kejadian, dan juga peristiwa yang nyata. Nah, lagi-lagi dititikan pada kata nyata ya, jadi bukan peristiwa yang bohong atau peristiwa hayalan. Yang kedua, menurut Muhammad Ali, sejarah itu adalah tentang cerita, perubahan, kejadian, dan juga peristiwa yang nyata. Ilmu yang bertugas menyelidiki terutama
tentang kejadian dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang lalu secara nyata ya. Kemudian dari Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran tentang kejadian dalam masyarakat pada masa yang lampau. Satu lagi ya, tokoh dari Indonesia menurut Taufik Abdullah bahwa sejarah itu adalah tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa yang lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Nah, di sini menurut Pak Taufik Abdullah ada waktu dan juga ada tempat. Nah, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur paling penting dalam sejarah. Oke, menurut Pak Taufik Abdullah, unsur paling penting dalam sejarah itu dari keterangannya kita ambil 2 poin, yaitu unsur waktu dan juga unsur tempat. Satu lagi pendapat ahli sejarah dari Indonesia, menurut Pak Sartono Kartodirjo, sejarah itu dibagi ke dalam 2 pengertian, secara objektif maupun juga secara subjektif. Nah, pengertian sejarah dalam arti objektif yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran objektif. Nah, poin paling pentingnya sejarah itu harus memiliki bukti berarti ya. Kemudian sejarah dalam arti subjektif artinya yaitu suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu rangkaian cerita. Konstruksi ya atau reka ulang. Nah, jadi sejarah yang ada hari ini merupakan hasil reka ulang para ahli sejarah berdasarkan bukti-bukti. Nah, berdasarkan bukti-bukti yang objektif. Nah, seperti itu. Jadi sekarang paham ya apa itu sejarah. Jadi sejarah itu poin pentingnya harus memiliki bukti dan juga peristiwanya itu harus benar-benar peristiwa yang terjadi di masa yang lampau. Kemudian apa sih intisari dari permasalahan kita dalam pertemuan kali ini? Jadi intisari pada permasalahan kita kali ini yaitu adalah kita di sini mempelajari mengenai unsur paling penting dalam sejarah. Tadi unsur paling penting dalam sejarah kita sudah dapat 1 ya, yaitu tentang times atau waktu. Nah, di dalam unsur waktu dalam sejarah itu adalah dibagi menjadi 3 lagi nih. Ada waktu yang lampau, waktu hari ini, dan juga masa yang akan datang. Kemudian, unsur paling penting di dalam sejarah atau dikatakan di sini adalah unsur utama dalam sejarah selain waktu, yaitu adalah ruang. Nah, seperti pendapat dari Muhammad Ali tadi, bahwa unsur ruang di sini berperan sebagai tempat terjadinya peristiwa atau penunjuk tempat ya. Saya ambil sampel ya. Unsur waktu di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945. Dalam unsur ruang dalam proklamasi itu terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, waktunya ada, tempatnya ada. Kemudian unsur terakhir, unsur utama dalam sejarah yang terakhir itu adalah aktivitas manusia. Yaitu sejarah meneliti aktivitas yang dilakukan oleh manusia di masa yang lalu, bukan meneliti mengenai fisik manusia atau perkembangan manusia. Bukan ya, kalau meneliti mengenai perkembangan fisik manusia, kita dapat di ilmu-ilmu yang lain, biologi misalkan. Tapi sejarah itu berfokus pada aktivitas manusia di masa yang lalu. Nah, jadi poin paling penting yang dipelajari dalam sejarah itu adalah aktivitas manusia di masa yang lalu. Saya ambil sampel ya, manusia membangun Candi Borobudur, manusia membangun tembok besar di negara Cina. Nah, itulah yang dijadikan sebagai objek kajian sejarah, bukan mengenai perkembangan fisik manusia ya. Unsur waktu di dalam sejarah di sini terus mengalami perkembangan. Nah, atau mengalami perubahan ya. Unsur waktu di dalam sejarah itu tidak berhenti, melainkan terus mengalami perkembangan. Kenapa ada masa yang lalu? Karena ada masa hari ini. Kenapa ada masa depan? Karena ada masa hari ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah,
Jadi, unsur waktu yang dipelajari di dalam sejarah itu yakni waktu yang lampau, bukan waktu yang hari ini ya. Bukan ya. Kalau sejarah kita hari ini itu belum bisa dikatakan sejarah. Kalau peristiwa itu terjadi barusan